Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Bertemu lagi bersama Kak Asri pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengisi link presensinya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai apa coba? Yaps, betul. Kita akan belajar mengenai pemanasan global dan dampak pencemaran lingkungan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menjelaskan masalah lingkungan dan dampak pencemaran lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus siapkan dulu catatan dan alat tulisnya. Simak baik-baik penjelasan dari kakak ya teman-teman. Yang pertama, kita bahas mengenai pencemaran lingkungan. Ayo, apa yang kalian pikirkan bila ditanya tentang pencemaran lingkungan? Ya, betul sekali. Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam air, udara, atau tanah karena kegiatan manusia sehingga mata air, udara, dan tanah berkurang atau kehilangan fungsinya. Nah, selain pencemaran lingkungan, permasalahan yang terjadi juga yang kerap kali terjadi yaitu pemanasan global. Siapa yang sudah tahu apa sih itu pemanasan global? Ya, kakak akan jelaskan ya. Nah, untuk pemanasan global atau yang sering kita sebut dengan global warming, yaitu meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi pada bagian atmosfer, laut, atau di dalam bumi, sehingga keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang. Pemanasan global tersebut antara lain disebabkan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup karena efek rumah kaca yang semakin meningkat. Lalu, apa sih itu rumah kaca? Rumah kaca adalah desain bangunan yang dibuat dengan material kaca, baik bagian dinding maupun atap. Rumah kaca ini biasanya dipakai untuk bercocok tanam aneka sayuran atau bunga tropis. Nah, pada saat siang hari, cahaya masuk ke dalam rumah kaca dan menghantarkan udara bersama tumbuhan di dalamnya. Ketika suhu luar dingin, udara di dalam akan hangat disebabkan dinding kaca di siang hari terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya, mengapa saat ini efek rumah kaca sangat berbahaya? Nah, saat ini konsentrasi gas rumah kaca semakin banyak sehingga semakin banyak pula panas yang terperangkap di bumi. Akhirnya, suhu bumi akan meningkat dari waktu ke waktu. Sejak abad ke-18 atau saat terjadinya revolusi industri, gas rumah kaca meningkat secara drastis karena lahan hijau banyak dirombak dan aktivitas manusia tidak sedikit yang memproduksi gas rumah kaca tersebut. Nah, tentunya semakin banyak rumah kaca, semakin panas permukaan bumi. Hal ini yang mengakibatkan pemanasan global atau disebut global warming. Nah, lalu apa aja sih Kak penyebab pemanasan global ini? Nah, penyebab pemanasan global yang pertama efek rumah kaca yang telah disebutkan tadi. Dan contoh lainnya yaitu ketika dibuatnya gedung-gedung bertingkat yang menggunakan konsep rumah kaca. Nah, sinar matahari tidak bisa masuk dan dibantulkan ke udara sehingga menimbulkan pemanasan global. Yang kedua, transportasi kendaraan. Nah, bahan-bahan kendaraan bermotor ini menggunakan fosil. Akibatnya, suhu menjadi meningkat karena banyaknya menggunakan kendaraan bermotor, mengakibatkan pemanasan global juga.
Nah, yang ketiga, kegiatan industri seperti pabrik-pabrik yang menimbulkan asap yang membuat pemanasan global. Kegiatan industri ini merupakan titik awal penyebab terjadinya kenaikan suhu secara masif dari tahun ke tahun. Ternyata perpindahan perekonomian berbasis pertanian ke industri di bagian belahan dunia menyebabkan angka besar permasalahan global. Nah, untuk selanjutnya akibat penggundulan hutan. Nah, pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk area industri dan tempat tinggal juga menyebabkan efek rumah kaca dan berkurangnya sejumlah pohon yang seharusnya menyerap karbon dioksida. Nah, pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini mengakibatkan ekosistem alam terganggu dan habitat hewan bisa terganggu pula. Yang terakhir, penggunaan listrik berlebihan. Nah, pembangkit listrik memproduksi listrik memerlukan bahan bakar seperti karbon dioksida sehingga menyambung permasalahan global, yaitu pemanasan global. Jadi kita harus hemat-hemat menggunakan listrik ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya dampak pemanasan global. Ternyata pemanasan global ini sangat berdampak bagi bumi kita teman-teman. Yang pertama, ada mencairnya lapisan es di kutub. Kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Ketiga, punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu. Kelima, peningkatan muka air laut. Keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Dan yang terakhir, mengancam kerusakan terumbu karang. Selanjutnya, ada dampak pencemaran lingkungan. Selain ada dampak dari pemanasan global, dampak pencemaran juga berakibat juga bagi kehidupan kita ya teman-teman. Yang pertama, punahnya spesies. Nah, dengan lingkungan yang tercemar, otomatis spesies-spesies yang tinggal di dalam lingkungan tersebut akan mengalami kepunahan. Yang kedua, efek rumah kaca yang telah disebutkan tadi, yaitu bisa menimbulkan pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, peledak hama. Jika menggunakan bahan kimia yang berlebihan akan mencemarkan lingkungan. Yang keempat, gangguan keseimbangan lingkungan. Kelima, kesuburan tanah berkurang sehingga tanaman yang hidup di dalam tanah tersebut tidak akan tumbuh dengan subur, atau bahkan spesies yang tinggal di dalam tanah tersebut akan mengalami kepunahan. Yang keenam, keracunan dan penyakit. Ketujuh, pemekatan hayati dan terbentuknya lubang ozon. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sih usaha mencegah pencemaran itu Kak? Banyak sekali ya teman-teman cara mencegah pencemaran. Yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah pemukiman. Yang kedua, perumahan atau pemukiman dibuat di lahan-lahan kosong. Tidak boleh menebang hutan sembarangan ataupun merusak ekosistem alam yang sudah terbentuk. Yang ketiga, mengatur pembuangan limbah industri. Jangan sampai limbah industri ini dibuang ke sungai. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hayo, siapa di sini yang masih membuang sampah sembarangan? Tinggalkan kebiasaan buruk tersebut ya teman-teman. Kita jaga bumi kita. Yang kelima, memperluas gerakan penghijauan. Nah, banyak sekali caranya, yaitu dengan menanam pohon atau menanam tanaman di rumah kalian masing-masing. Itu sudah termasuk dalam gerakan penghijauan. Yang keenam, pengawasan terhadap penggunaan pestisida dan zat kimia. Nah, jangan sampai menggunakan zat kimia berlebihan, apalagi misalnya dibuang ke sungai. Nanti hewan yang di sungai akan mati, atau misalnya kita membuang limbah ke sungai, nanti dimakan oleh ikan, lalu ikannya dimakan oleh kita. Nah, itu akan bisa menimbulkan penyakit bagi kita yang memakan ikan tersebut. Dan yang terakhir, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Nah, harus ada tindakan tegas ya teman-teman atas pelaku
pencemaran lingkungan ini, baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Harus ada yang menegur, misalnya ada yang membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya dan membimbingnya agar tidak membuang sampah sembarangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran mengenai pemanasan global dan dampak pencemaran lingkungan telah tersampaikan. Untuk selanjutnya, Kak Asri mempunyai tugas nih untuk teman-teman kerjakan di rumah. Tugasnya yaitu membuat video bagaimana cara kalian melestarikan lingkungan sekitar. Tugasnya diupload melalui YouTube dan dikirim linknya melalui Google Classroom pelajaran lingkungan hidup. Diupload paling lambat minggu depan ya teman-teman. Semangat, selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap di rumah. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan.